Pernah nggak sih pas lagi di kebun, lihat ada rumput liar atau gulma tumbuh, rasanya gemes banget pengen langsung cabutin semuanya. Kayak kerjaan yang nggak ada habisnya ya, melawan pengganggu yang bikin taman jadi kelihatan berantakan. Tapi, gimana kalau saya bilang, cara pandang kita selama ini tuh mungkin keliru besar. Coba deh, kita renungkan bareng-bareng pertanyaan ini. Karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar total mitos yang mungkin udah kita pegang selama ini. Siap-siap ya, untuk melihat gulma bukan lagi sebagai musuh, tapi sebagai sekutu yang diam-diam ada di kebun kita. Oke, jadi dari mana sih datangnya rasa benci kita sama gulma ini? Ternyata akarnya itu dari cara pertanian industri modern. Kita tuh kayak diajarin satu aturan simpel. Lahan yang bersih dari gulma itu artinya lahan yang sukses dan sehat. Padahal belum tentu. Familiar banget kan sama kalimat ini? Gulma itu dianggap simbol kekacauan. Tanda kalau kita ini pekebun yang nggak becus. Ironisnya, kita justru sibuk banget memerangi sesuatu yang sebenarnya datang buat ngebantuin kita. Gini deh, coba kita kesampingkan dulu emosi kita sejenak. Secara definisi, gulma itu apa sih? Simpel banget. Tanaman yang tumbuh di tempat yang menurut kita salah. Bukan karena tanamannya jahat atau punya niat buruk, tapi ya dia cuma berusaha buat hidup. Nah, ngertiin definisi yang netral ini tuh langkah pertama yang penting banget buat mengubah cara kita mandang mereka. Nah ini dia nih bagian yang paling seru. Gulma itu bukan penyusup yang datang gitu aja tanpa alasan. Anggap aja mereka itu kayak kurir, pembawa pesan rahasia langsung dari tanah kita. Semacam sistem diagnosa alami yang ngasih tahu kita apa yang sebenarnya terjadi di bawah sana. Jadi kuncinya tuh gini, setiap jenis gulma itu punya selera tanah yang beda-beda. Ada yang suka banget tumbuh di tanah yang padat, ada yang senang sama tanah asam. Contohnya kalau di kebun Anda banyak banget tanaman daun sendok atau ki urat, itu bisa jadi pertanda kalau tanahnya padat banget dan kurang oksigen. Cuma dengan ngamatin aja kita bisa membaca kondisi tanah tanpa perlu alat yang canggih. Keren kan? Dan ini dia keajaiban ilmiahnya. Akar gulma itu seringkali bisa menembus jauh lebih dalam dibanding tanaman yang kita tanam. Mereka itu kayak penambang ulung, narikin nutrisi-nutrisi penting kayak nitrogen, fosfor, kalium dari lapisan tanah yang nggak bisa dijangkau tanaman kita. Pada dasarnya mereka itu lagi kerja buat kita. Saya suka banget analogi ini. Gulma itu ibaratnya bank nutrisi. Mereka meminjam nutrisi dari dalam tanah, menyimpannya di daun dan batang mereka, dan pas mereka mati atau kita potong, semua kekayaan itu dikembalikan lagi ke permukaan tanah. Jadi pupuk gratis, siap disantap sama tanaman utama kita. Oke, teorinya udah dapet ya. Sekarang gimana praktiknya? Gimana caranya kita manfaatin si emas hijau ini? Ada 3 cara yang super gampang buat mengubah gulma jadi tonik super buat kebun Anda. Tiga-tiganya simple banget. Cincang dan tebar, itu cara paling cepet dan mager tapi efektif. Teh gulma, ini kayak kita lagi bikin jamu super buat tanaman. Dan pengomposan, ini cara klasik yang udah terbukti ampuh buat ngubah sampah hijau jadi emas hitam yang subur. Semua ini mengubah gulma dari masalah jadi solusi. Tentu, biar hasilnya maksimal, ada beberapa tips penting nih. Kalau bikin teh gulma, ingat ya, perbandingannya 1:10 sama air, biar akarnya nggak kaget atau terbakar. Dan yang paling krusial, jangan sampai kita malah nyebar lebih banyak gulma. Jadi, pastiin gulma yang dipakai buat kompos itu belum punya biji yang matang. Trik jitunya, jemur dulu aja 2 harian buat mematikan biji-bijinya. Aman! Oke. Sekarang kita lihat bukti nyatanya, dan kita bedah filosofi yang lebih dalam di baliknya. Soalnya, ini bukan cuma soal teknik berkebun loh. Ini tentang mengubah cara kita berpikir soal alam. Bedanya tuh jauh banget. Bayangin deh, pupuk kimia tuh kayak suplemen vitamin C aja. Berguna, tapi nggak lengkap. Nah, teh gulma buatan sendiri ini ibaratnya kayak kita makan sepiring gado-gado komplit sama bumbunya. Isinya itu harmoni mineral yang kaya. Karena dibikin dari macam-macam gulma, nutrisinya jadi jauh lebih seimbang, persis seperti yang dibutuhin sama ekosistem tanah. Dan ini buktinya, bukan cuma teori. Ini cerita nyata langsung dari seorang petani di Banyumas. Coba perhatikan, perubahannya sederhana banget. Dari yang tadinya dibakar, sekarang cuma dicincang. Hasilnya, buah pisangnya jadi lebih besar. Ini bukti nyata, kebijaksanaan yang muncul dari pengamatan langsung di lapangan. Jadi lihat kan, semuanya jadi nyambung. Kita mulai dengan bermitra sama gulma yang ngasih kita pupuk gratis. Ini bikin tanah jadi lebih sehat, yang akhirnya numbuhin tanaman yang lebih kuat dan tahan penyakit. Dan bonusnya, kita jadi lebih mandiri dan pastinya irit biaya. Dompet pun senang. Dan inilah inti dari semuanya. Ini mengubah peran kita di kebun. Kita bukan lagi pejuang yang berusaha menaklukkan alam. Kita jadi mitra yang cerdas.
Kita berhenti memaksakan kehendak kita dan mulai belajar menari mengikuti irama alam yang udah ada. Jadi, pelajaran dari Gulma ini ternyata dalam banget ya. Bukan cuma soal bikin pupuk gratis, ini tentang menemukan nilai di tempat yang nggak pernah kita duga. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar, kalau dari sesuatu yang biasa kita anggap sampah, seperti Gulma aja, kita bisa belajar sebanyak ini, coba bayangkan. Apalagi yang bisa alam ajarkan kepada kita, asal kita mau berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan.